Ya, ini adalah software 3ds Max versi 2010. Saat Anda membuka pertama kali, maka akan muncul adanya jendela Learning Movies di sini. Ada 6 buah tutorial dasar yang Anda bisa gunakan juga untuk belajar 3ds Max. Saya akan tutup jendela ini, ya, dan apabila Anda masih memerlukan, Anda bisa masuk ke Help dan Anda buka di sini ada Essential Skill Movies. Tidak jauh beda dengan software 3ds Max versi sebelumnya. Di versi ini tampilannya sama persis, hanya ada satu buah tools yang membedakan, yaitu adanya Graphic Modeling Tools. Tools ini difungsikan untuk Anda apabila Anda suka dengan modeling, ya, jadi membuat objek. Saya akan tutup terlebih dahulu Graphic Modeling Tools ini supaya area kerja kita menjadi lebih leluasa. Anda masuk ke Tools dan Anda matikan Graphic Modeling Tools. Oke. Yang sangat mendominasi di dalam 3ds Max versi 2010 ini atau versi yang sebelumnya adalah adanya 4 buah tampilan atau viewport, yaitu view top, view atas, view front, depan, left, samping kiri, dan perspektif. Ya, ini sama dengan 3ds Max versi sebelumnya. Kemudian di atas di sini ada menu, ya, menu bar, dan menu bar ini karena jumlahnya sangat banyak, ada kemungkinan apabila monitor Anda memiliki resolusi yang kecil, maka Anda harus menggeser tampilan dari menu bar ini ke kiri atau ke kanan. Dengan cara Anda arahkan mouse Anda ke atas ke area yang kosong seperti ini, kemudian Anda geser. Ya. Dan beruntunglah Anda apabila Anda menggunakan monitor yang widescreen dan resolusi yang besar, sehingga Anda bisa melihat semua tools secara bersamaan. Di sebelah kanan ada command panels, ya, ini adalah command panels, tempat Anda nanti mulai membuat objek dan memodifikasi objek. Di bawah itu ada tools yang namanya timeline. Ini adalah untuk pengaturan durasi animasi dan tempat Anda mengatur keyframe. Ya, nanti kita akan bercerita sedikit tentang animasi, nah, apa itu keyframe dan lainnya. Di sini ada tools untuk animasi, ada auto key dan set key. Juga adanya di sini playback untuk menjalankan timeline. Kemudian di sini ada konfigurasi untuk pengaturan waktu nanti. Dan di sebelah kanan sendiri atau di pojok kanan itu ada tools untuk navigasi tampilan atau viewport navigation. Nah, kita akan mulai dari sini terlebih dahulu. Saya akan buat satu buah objek untuk membuat perbandingan, ya. Kita akan menggunakan teapot. Teapot itu adalah objek dasar, ya, standar primitif yang berbentuk ceret. Anda bisa aktifkan teapot sehingga dia berwarna kuning dan Anda klik drag di view perspektif. Klik drag ke atas sampai ukurannya Anda rasa cukup. Apabila sudah selesai, Anda bisa klik kanan di sini. Karena apabila Anda tidak klik kanan, maka tools teapot ini masih akan menyala dan Anda bisa terus membuat teapot-teapot yang lain. Untuk itu saya klik kanan dan saya akan buang beberapa teapot yang tidak saya inginkan. Saya klik delete, aktifkan, delete, aktifkan, delete. Oke. Sekarang tersisa satu buah teapot dan saya akan mulai menerangkan. Yang pertama adalah zoom, yaitu fungsinya untuk melakukan pendekatan atau menjauh terhadap objek. Seperti ini. Ya, ini juga berfungsi pada view yang lain, baik itu view front, view top, view left. Oke. Cara yang cepat, Anda juga bisa menggunakan Anda bisa menggunakan mouse Anda, karena sekarang mouse rata-rata sudah ada scroll mouse di tengah, sehingga Anda bisa menggunakan scroll mouse untuk melakukan zooming. Seperti ini. Nah, klik, zoom, klik, zoom dengan menggunakan scroll mouse. Ya, gampang sekali. Berikutnya di sebelah kanan ada yang namanya zoom all. Ini berfungsi untuk melakukan zooming terhadap semua view, sehingga apabila saya mengarahkan mouse saya hanya ke view perspektif, fungsi zoom juga berfungsi akan mengenai view yang lain seperti ini. Oke. Di sebelah kanannya lagi ada yang namanya zoom extend. Ini berfungsi untuk mendekatkan objek yang ada di dalam viewport penuh terhadap satu view. Nah, misalnya seperti ini. Saya akan zoom out terlebih dahulu sehingga objeknya seolah-olah hilang atau jauh dari tampilan. Kemudian saya klik zoom extend. Klik, maka objek sudah penuh, muncul di dalam viewport.
Ini sering terjadi apabila Anda masih awam. Mungkin objeknya Anda zoom, mungkin terlalu dekat sehingga seolah-olah hilang, atau Anda zoom out sehingga jauh sekali, atau Anda anggap hilang ya. Anda bisa klik zoom extend untuk mendekatkan lagi dan objek Anda sudah muncul di depan. Di sebelah kanan zoom extend ada yang namanya zoom extend all. Ini berfungsi untuk zoom extend untuk semua viewport, sehingga nggak usah khawatir apabila objek Anda hilang pada semua view, Anda bisa klik zoom extend all ini. Ya. Di bawahnya zoom extend all ada yang namanya maximum atau maximize viewport toggle. Ini untuk menampilkan satu buah viewport yang aktif. Dalam hal ini adalah view perspektif ya, yang berwarna kuning di frame-nya. Anda bisa klik maximize viewport toggle untuk memaksimalkan tampilan view perspektif, sehingga Anda bisa lebih lega dalam mengoperasikan objek Anda. Kebalikannya, apabila Anda klik, maka ini berfungsi untuk meminimalkan lagi atau untuk mengecilkan lagi. Apabila yang Anda aktifkan adalah view front dan Anda klik maximize viewport, maka yang muncul besar adalah viewport front tentunya. Oke. Ada beberapa keyboard shortcut yang Anda juga harus pahami dalam mengoperasikan view. Anda lihat di sini ada view front, top, left, dan perspektif. Untuk keyboard shortcutnya Anda bisa menggunakan inisial dari setiap huruf yang ada di sini. Untuk perspektif Anda bisa menggunakan huruf P, dan untuk view front di sini Anda bisa menggunakan F. View top Anda bisa menggunakan T ya ini. View left Anda bisa menggunakan L. Untuk view yang lain Anda nanti bisa menggunakan huruf V. Ya, ini untuk view-view yang lain. Oke, saya akan contohkan langsung. Saat saya memaksimalkan toggle, memaksimalkan view perspektif seperti ini, saya bisa langsung lompat ke view left dengan cara saya klik L. Ya, ini adalah view left. Dan saya klik zoom extend untuk membesarkan atau untuk menampilkan secara penuh. Saya klik lagi T untuk menampilkan view top. Saya klik F untuk menampilkan view front, dan saya klik P lagi untuk mengembalikan ke view perspektif. Ya, ini adalah view perspektif. Ya. Itu adalah keyboard shortcut yang pertama ya. Jadi Anda bisa menggunakan inisial dari setiap view yang ada di situ. Saya ulangi lagi. Tadi ada P di sini, ada F di sini, ada T di top, ada L untuk left. Untuk view yang lain Anda bisa menggunakan V. Ya, jadi kalau misalkan saya klik V di sini, maka Anda bisa memilih view mana yang akan Anda munculkan. Oke, berikutnya di sebelah kiri dari maximize viewport toggle ada orbit. Apabila view perspektif yang saya gunakan, maka di sini akan muncul lingkaran dan Anda bisa memutar tampilan view perspektif seperti ini. Wow, Anda bisa melihat dari semua sisinya. Dan hati-hati apabila Anda mengarahkan mouse Anda di luar lingkaran, maka akan terjadi tingkat kemiringan tampilan seperti ini ya. Anda bisa melihat seolah-olah objeknya miring, hampir terjungkal seperti itu. Tapi Anda juga bisa kembalikan ke posisi normal dengan menggunakan orbit di luar lingkaran kuning seperti ini. Jadi biasanya saya menggunakan orbit di dalam lingkaran kuning, sehingga meskipun Anda bebas memutar tampilan, Anda tidak akan melihat tampilan Anda miring. Oke. Orbit bisa juga digunakan pada view yang lain, baik itu view front, top, maupun left. Tapi Anda perlu perhatikan di sini, yang semula ini adalah view front. Apabila Anda menggunakan orbit, maka tampilannya akan berubah menjadi orthographic. Ini hampir sama dengan perspektif, hanya saja tidak ada satu titik pertemuan, atau istilahnya kalau perspektif itu ada satu titik temu di salah satu ujungnya. Tapi di orthographic tidak ada. Sehingga Anda bisa mengembalikan view dengan cara Anda klik inisialnya tadi. Kalau misalkan ini adalah view front, maka Anda klik F untuk mengembalikan tampilan view orthographic ke view front. Sehingga
seperti ini. Anda bisa klik L untuk ke view left. Oke, di sebelah kiri dari orbit ada pen view yang gambarnya tangan. Pen view berfungsi untuk menggeser tampilan karena pada dasarnya di dalam 3ds Max area kerja kita tidak terbatas. Sehingga apabila Anda ingin membuat objek lain di sebelah dari tripod ini, saya buat misalkan ada box di sebelah kanannya, di sebelah kirinya ada silinder seperti ini. Kemudian Anda ingin membuat objek lain, maka Anda bisa menggeser dengan menggunakan pen view, menggeser ke kiri atau menggeser ke kanan. Area di 3D Max tidak terbatas, jadi Anda bisa membuat sebanyak mungkin objek. Cara cepat untuk menggunakan pen view adalah dengan menggunakan mouse tengah Anda, tapi kali ini ditahan. Kalau tadi Anda scroll untuk zoom, kali ini Anda tahan untuk melakukan pen view. Sehingga scroll mouse Anda berfungsi ganda. Yang pertama untuk zoom dan yang kedua untuk pen view. Yang terakhir adalah field of view. Field of view adalah sudut pandang. Ini akan lebih mudah Anda pahami apabila Anda sudah mengerti cara kerja lensa kamera, baik itu kamera SLR, kamera fotografi maupun kamera video yang profesional. Karena fungsinya adalah untuk merubah sudut dari pandangan. Yang pertama, sudutnya bisa dibuat lebih lebar dengan cara Anda tarik ke bawah. Tampilannya akan terlihat lebih luas karena memang sudutnya diperlebar ya, diperbesar. Tapi apabila Anda zoom dengan menggunakan zoom tool atau scroll, maka Anda akan merasakan adanya perubahan distorsi view seperti ini. Ini akibat lensa atau pandangan kita yang terlalu luas sudutnya, sehingga kita harus kembalikan lagi ke sudut yang semula, yaitu 45 derajat. Caranya adalah dengan cara Anda klik kanan pada icon field of view seperti ini, klik kanan dan Anda kembalikan nilai yang ada di dalam field of view di sini menjadi 45 derajat. Oke, saya klik. Dan sekarang tampilannya sudah kembali normal. Mungkin ada baiknya Anda menggunakan zoom untuk melakukan perubahan pendekatan atau menjauh objek. Jangan menggunakan field of view meskipun kelihatannya hampir sama. Baiklah, itu adalah pengenalan pertama kita dengan 3ds Max, yaitu mengenal navigasi viewport. Berikutnya kita akan mengenal transformasi tools ini.